Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisi Safira Putri dan Kamila dengan NIM 192231125. Saya akan mempresentasikan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode 24-hour food recall. Berikut adalah latar belakangnya. Dengan metode ini, penilaian gizi dengan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi pola makan seimbang serta perencanaan strategi perbaikan gizi. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan, kemudian manfaatnya, memberikan gambaran mengenai kecukupan zat gizi mikro dan makro, responden berdasarkan hasil analisis, kemudian memberikan rata-rata asupan gizi kelompok responden yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan pola makan. Berikut adalah biodata pasien dengan nama responden TAC, kemudian recall-nya di weekday dan weekend, alamat Gunawangsa Manyar, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan. Berikut adalah tabel food recall weekday dan weekend dengan waktu makan pagi, siang, dan malam. Berikut adalah tabel kandungan gizi makanan yang dikonsumsi di weekend. Ada di pagi hari air mineral, siang hari ikan mujair, kemudian nasi putih air mineral, kemudian di malam hari tahu telur kukus dan air mineral. Berikut adalah makanan yang dikonsumsi di weekday. Ada air mineral, nasi sate ayam taichan, air putih, kemudian air putih. Total kandungan gizi makanan yang dikonsumsi ada di Minggu dan dan, dan Selasa. Di total 100 1.319 dengan rata-rata 660 di karbohidrat dengan total 163,1 dengan rata-rata 81,6. Di protein 53,6 dengan rata-rata 26,8. Di lemak 48,2 dengan rata-rata 24,1. Kemudian di serat 2,1 dengan rata-rata 1,1. Kemudian di air 1.700 1.713,7 dengan rata-rata 856,9 dengan vitamin A 120 dengan rata 60, kemudian vitamin C 0, folat dengan rata 87, kalsium dengan rata-rata 537, zat besi dengan rata-rata 4,9. Rata-rata asupan gizi makro dan mikro responden dengan kesimpulan energi kurang, karbohidrat kurang, protein kurang, lemak kurang. Kemudian serat kurang, air kurang, vitamin A kurang, vitamin C tidak ada asupan, folat kurang, kalsium cukup namun masih kurang dari 100%, kemudian zat besi kurang. Dengan analisis asupan gizi makro dan mikro, dengan gizi makro, asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak responden THC masih jauh di bawah angka kecukupan gizi atau AKG. Gizi mikro, sebagian besar zat gizi mikro juga belum terpenuhi. Seratnya hanya 3%, air 36%, vitamin A 14, vitamin C 0%, folat 27%, kalsium 64%, dan zat besi 27%. Berikut adalah hasil tabel food recall kelompok. Hasil analisis food recall kelompok berdasarkan hasil food recall kelompok rata-rata asupan energi sudah sesuai dengan AKG, namun distribusi zat gizi makro tidak seimbang karena protein dan lemak berlebih. Sementara karbohidrat masih kurang. Pada zat gizi makro pemenuhan bervariasi serat dan folat masih rendah, air hampir sesuai sedangkan kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zat besi tergolong berlebih. Pola ini menunjukkan konsumsi kelompok cenderung tinggi protein, lemak, vitamin, dan mineral tertentu, tapi masih kurang karbohidrat, serat, serta folat, sehingga diperlukan peningkatan konsumsi sayuran, buah, dan serealia untuk menyeimbangkan asupan gizi. Kesimpulannya, hasil analisis food recall 24 jam menunjukkan pola makan konsumsi responden. Sementara itu, pada tingkat kelompok, energi harian sudah sesuai AKG, namun distribusi zat gizi makro tidak profesional dengan kelebihan protein dan lemak serta kekurangan karbohidrat. Secara keseluruhan, pola makan cenderung tinggi lauk hewani namun rendah asupan serealia utuh, sayuran, dan buah, sehingga memerlukan perbaikan untuk mencapai keseimbangan gizi.
Untuk sarannya, untuk mencapai pola makan seimbang, responden perlu meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah untuk memenuhi kebutuhan energi serta folat serta vitamin C. Pola makan juga perlu bervariasi dengan porsi seimbang dengan prinsip isi piringku. Edukasi gizi pada tingkat kelompok penting dilakukan agar pola konsumsi lebih sesuai dengan AKG dan mendukung kesehatan jangka panjang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.